Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di hadapan saya kini ada receiver ya. Ini Next Parabola dangdut ya. Next Parabola dangdut ya teman-teman. Jadi tipenya seperti ini. Ya. Ini kerusakannya adalah mata merah ya. Nah, coba ini sudah terbongkar ya. Karena kebetulan ini adalah dari servis sebelah ya, dari teman. Jadi dibawanya dalam keadaan seperti ini teman-teman. Nah, ini dalam keadaan mata merah ya. Katanya sudah diplas tidak mempan ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan ya teman-teman, kalau receiver ya Next Parabola maupun Capvision ataupun apapun itu ya yang kendalanya adalah mata merah, itu tidak selamanya penyelesaiannya itu dengan cara diplas ya, tidak semuanya teman-teman. Jadi alangkah bijaknya ya kalau kita melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, seperti ini yang di bawah ya. Di sini saya menemukan ada satu buah IC ya yang terbakar teman-teman. Nah, ini di sini tempatnya nih ya, tempatnya dia ada di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat yang membornya seperti ini untuk Next Parabola tipe yang ini ya. Tadi di awal video saya sudah perlihatkan tipe. Jadi detail membornya seperti ini. Nah, di sini ada IC kecil teman-teman. Ya, di sini ada IC kecil. Yang mana IC kecil ini itu menurunkan tegangan ya. Ini kan 1,8 ya teman-teman. Di sini itu tegangannya kurang lebih 1,3 lah ya. Seperti itu. Satu yang jelasnya di bawah 1,8 ya tegangannya. Tuh IC ini. Apabila tegangan di sini hilang, maka itu hasilnya akan menjadi mata merah ya. Seperti ini. Nah, banyak kemungkinan teman-teman ya yang bisa menyebabkan receiver Next Parabola maupun Capvision itu mata merah. Tidak mutlak itu harus diplas ya. Seperti ini sudah diplas, katanya tidak mempan. Jadi bisa saja mata merah itu karena mungkin dari power supply ini yang bermasalah. Nah, bisa juga dari IC step down ya. IC step downnya yang ada problem. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan ya tegangan luar untuk melakukan pengetesan atau pengujiannya teman-teman. Apakah benar tegangan yang hilang itu yang menyebabkan receiver ini mata merah seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan adaptor ya, power supply dengan tegangan 1,3 ya, 1,38 ya. Itu 1,3, ini angka di belakangnya diabaikan. Jadi ini tegangannya adalah 1,3 teman-teman. Nah, di sini saya akan coba melakukan suntik tegangan ya. Nah, ini groundnya saya taruh saja di sini ya, karena ground itu kan di body teman-teman, di negatif ya. Itu gabung aja untuk receiver seperti ini. Terus kemudian positifnya ini akan saya suntikkan di sini ya. Ntar saya akan zoom. Nah, di sini saya akan suntik teman-teman di output IC. Nah, saya menggunakan jarum ya agar supaya nancapnya nggak bikin koslet ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lihat ya sebentar. Kita lihat di sini sudah ada 0,6 ampere teman-teman ya. Di situ sudah ada 0,6 ampere. Jadi apabila sudah ada 0,6 ampere seperti itu, artinya dia sudah berbeban. Oke, jadi di sini saya akan coba nyolder aja langsung kali ya, supaya lebih apa ya, lebih mantap teman-teman. Saya akan solderkan di situ kabel dulu, terus kemudian saya akan menyambungkannya ke adaptor ini. Oke, saya jeda dulu. Saya akan cari kabelnya, teman-teman. Oke ya, jadi di sini saya sudah
menyambungkan satu buah kabel teman-teman. Jadi kabelnya ini akan saya sambung ya ke sini, ke tegangan yang ini ya. Kita akan lihat apakah apabila kabel ini ku sambung ya, saya sambungkan, apakah mata merah ya akan hilang. Nah coba sebelum saya sambung kabelnya ya, saya akan nyalakan dulu. Bisa dilihat teman-teman, ini mata merah ya. Oke, dia mata merah. Terus kemudian saya matikan. Saya akan coba untuk menyambung ya kabel ini. Apakah sudah tersambung ya? Sudah kayaknya ya teman-teman. Nah coba ya, di sini saya lihat ya, dia sudah naik 0,1 ampere ya. Berarti dia sudah ada beban. Nah coba kita nyalakan. Kita akan lihat tuh, langsung ada huruf on-nya teman-teman. Nah kita akan tunggu apakah huruf on ini nantinya akan berubah menjadi angka channel. Bila berubah menjadi angka channel berarti ini berhasil ya. Dan ini sudah berhasil ya, sudah berhasil masuk teman-teman di angka 1. Nah di sini saya akan coba ya untuk merubah channelnya, apakah bisa berubah. Nah bisa ya. Nah bisa ke 5. Oke, berarti ini sudah berhasil teman-teman ya. Yang mana receiver parabola ini dengan jalan disuntikkan ya tegangan ke sini, itu dia sudah berhasil menyala kembali. Jadi tegangan yang saya suntikkan itu antara 1,3 hingga 1,5 ya. Karena di sini saya pakai 1,4 ya. Ini kadang-kadang naik sendiri ya teman-teman. Tadi 1,3 langsung naik 1,4 ya. Namun di sini kita harus mengecek ampere ya, nggak boleh naik ke 1. Karena apabila naik ke 1 maka itu sudah menyebabkan IC ini akan menjadi panas sekali. Nah ini panasnya tidak terlalu teman-teman, berada pada posisi yang aman ya. Oke, seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaannya, di mana kita harus mengambilkan tegangan dengan ukuran seperti ini. Nah di sini kita ada beberapa cara ya untuk melakukannya. Pertama bisa dengan menggunakan tahanan-tahanan ya, baik itu berupa mungkin dioda ya, bisa diambilkan dari sini. Namun di sini saya tidak akan menggunakan cara itu teman-teman, karena cara itu pastilah akan membuat tegangan yang ada di sini akan menjadi ngedrop. Jadi di sini saya akan menggunakan rangkaian step down aja ya. Itu lebih stabil teman-teman. Untuk menggunakan step down ya, itu lebih stabil dan lebih aman lah untuk jangka panjangnya ya. Kalau cuman sekedar di jumper pakai dioda atau pakai resistor ya bisa juga, cuma saya kira untuk ketahanan mungkin agak beda ya. Nah seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk mencari step down dulu ya, ada tidak ya. Step up, step down. Nah ini dia, ada teman-teman, ada step down. Nah ini dia barangnya. Nih, saya menggunakan step down ini, dan ini sudah saya sampaikan ya pada video-video saya sebelumnya, bagaimana cara untuk men-setting step down ini teman-teman ya. Bagaimana cara agar supaya step down ini bisa kita setting sesuai dengan tegangan yang kita inginkan. Nah di sini saya akan coba mengambil tegangan 1,4 aja ya, gitu, atau 1,5 lah ya. Karena di sini pada saat ada beban pasti ada yang namanya ngedrop dikit ya. Jadi mungkin supaya lebih aman saya di 1,4 dulu. Oke, saya akan setting dulu step downnya. Untuk cara settingnya kayaknya di video-video yang lain sudah ada ya. Oke ya teman-teman, jadi ini udah saya pasang ya. Nah ini seperti ini hasilnya ya. Jadi input tegangan daripada ini saya ambil cuman di sini teman-teman, di PCC 5 volt ya, karena sepertinya dia cukup kuat di 5 volt
ampere daripada power supply-nya itu cukup tinggi, yaitu 2 ya, 2 ampere. Jadi dia mampu untuk mengcover ini. Nah seperti ini. Sementara negatif groundnya, saya kira kalau untuk teman-teman teknisi ya sudah tahu kalau ground itu bisa kita ambil di sini, di jalur yang paling lebar ya, itu adalah ground. Nah ini adalah outnya saya cuman ambil flashnya saja teman-teman, karena ground sudah didapat di sini ya, karena dia gabung sistemnya ya. Nah, terus kemudian masuk di sini ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, coba kita akan nyalakan ya. Nah tuh dia sudah tidak mata merah lagi, dan kita akan lihat apakah dia berhasil ya untuk start. Karena untuk yang tipe ini memang agak sedikit lambat ya startnya. Itu dia teman-teman, berhasil ya. Nah dia sudah ke nomor 5. Nah seperti itu. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, modifikasinya yang kita lakukan itu sudah berhasil teman-teman ya, sudah berhasil. Dan di sini coba kita cek, panasnya juga tidak terlalu ya. Dan di sini saya akan ukur dulu ya tegangannya, berapa sih tegangan ya, karena tadinya saya nyetelnya 1,3 ya, 1,3 sekian, saya tidak tahu 1, berapa ya. Yang jelasnya maksimal kayaknya 1,4 ya teman-teman, cara penyetelan saya tadinya ya. Jadi di sini saya akan ukur ya tegangan di sini. Terus kemudian kita ambil groundnya di sini ya. Waduh, ini lagi rese ya. Nah, langsung mati aja teman-teman. Nah ini coba kita ulang ya. Nah itu dia ternyata di 1,37 teman-teman ya, 1,37 ya. Oke, jadi ini modifnya kita sudah berhasil ya. Jadi dia sudah berhasil ternyata. Wah ini juga, ini ternyata volume ya. Nah coba kita channel ya, bisa turun nggak sih channelnya ini? Wah jangan-jangan ini juga dalam keadaan ini ya, rusak juga ternyata. Tapi mungkin pakai remote ya, karena memang orangnya memang menyertakan remote ya. Tapi kadang bagus teman-teman. Tapi sudahlah, yang kita kerja adalah di bagian di sini ya. Kalau masalah tombol yang bermasalah ya, itu biarlah orangnya sendiri ya, ntar ya yang perbaiki. Kalau cuma tombolnya. Oke, seperti itu. Jadi ini saatnya kita akan melakukan pengetesan gambar ya, apakah gambar sudah keluar atau tidak. Namun sekedar ngetes gambar ya, dan mengukur tegangan output ke LNB teman-teman. Karena di sini antena saya beda ya, saya pakainya itu di Capvision teman-teman untuk parabola tes saya. Nah sementara ini adalah Next, jadi beda di satelit ya. Sebenarnya sih bisa teman-teman ya, bisa dipakai mengetes, cuma masalahnya saya harus merubah program gitu ya. Nah takutnya ini orangnya nggak tahu memprogram lagi gitu ya. Jadi nah coba saya ukur dulu di sini. Ada ya, ada 15 untuk output LMB, jadi sudah normal. Berarti ini dijamin LMB-nya bekerja ya, karena sudah ada tegangan di situ. Nah biasanya kan di situ 0 ya. Jadi ini jarum saktinya saya akan taruh kembali di tempatnya ya. Ini adalah jarum sakti, dan receivernya siap kita tutup. Oke, sebelum tutup saya akan coba ya tes di monitor apakah gambarnya keluar atau tidak. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya sudah menggunakan monitor dari Tapware ya. Nah ini saya akan pakai untuk monitor apakah parabola ini benar ya keluar gambar. Karena apabila gambar nggak keluar berarti IC prosesor ya, IC utama ini sudah rusak teman-teman. Nah di sini saya akan coba, kita fokus ke monitor ya, sudah on. Nah di monitornya ternyata sudah menyala teman-teman. Nah seperti ini ya, dia sudah menyala dan dia padam sejenak ya. Dan di sini saya lihat sudah on, sudah muncul 4 teman-teman. Nah di sini juga sudah seperti ini.
Nah, yang jadi masalah belum ada gambar. Nah, kenapa? Karena nggak ada antenanya, teman-teman, ya. Nggak ada antenanya. Jadi apabila antena sudah disambung, maka otomatis gambar sudah masuk. Oke, cuman seperti itu cara modifikasinya. Oke, sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, oke. Jangan lupa di subscribe ya, teman-teman, untuk menikmati video-video berikutnya dari saya. Oke, salam solder sakti. Oke, di sini saya mengetesnya ya dengan menggunakan gambar, teman-teman. Nah, ini dia gambarnya udah keluar dengan sempurna. Oke, semuanya sudah terselesaikan dengan sempurna. Oke, makasih banyak teman.